Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman yang lain dari divisi IT KPA Online Nasional ini menyiapkan semua teknis yang berkaitan dengan IT, karena di sini KPA Online jadi membantu semua peserta, adik-adik untuk bisa mengakses beberapa platform yang kita sediakan. Baik, adik-adik Atfal dan Nasirat dan rekan-rekan lainnya di seluruh Indonesia. Jadi di divisi IT itu kita tuh sekarang lagi ngerjain hal-hal berkaitan dengan teknis ya, dari pelaksanaan Google Classroom, Zoom, dan juga hal-hal teknis lainnya gitu. Dan sekarang juga kakak bersama rekan-rekan kakak tim di sini ada Kang Nizam dan Kang Gilman. Kita telah beres melaksanakan atau pembukaan KPA online di studio MTA. Sekarang kita berada di control room dan saat ini juga sedang live juga ya materi KPA yaitu Al-Quran. Nanti bisa dilihat adik-adik Atfal atau dan Nasihat di seluruh Indonesia saat ini telah belajar Al-Quran bersama narasumber pemateri dari Bapak-Bapak Pembalik, dan di sini narasumbernya Bapak Ridwan Buton gitu. Dan juga di teknis juga selain kita Zoom dan juga kita pengelolaan Google Classroom, dan semua itu dilaksanakan 24 jam selama 7 hari gitu pada saat pelaksanaan ataupun sebelum pelaksanaan. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua peserta KPA, nama saya Hafiz Abdul Jabar dari Perigi, wilayah Banten 2. Kebetulan saya jadi panitia pusat di bidang Pupdoc dan membuat video materi KPA yang sudah dibagi sebelum hari H-nya atau hari mulainya KPA online ini. Nah, mungkin penasaran kan seperti apa membuat video materi ini? Apakah gampang atau susah? Yuk, let's go, kepo dulu. Oke, jadi saya menggunakan Adobe Premiere Pro, tapi yang terbarunya ya. Karena saya belum menguasai yang namanya VideoScribe. Mungkin tahu lah, VideoScribe itu kayak semacam animasi, cuma saya belum menguasai. Dan juga di VideoScribe itu harus membeli lisensinya, biar bertahan lama gitu. Nggak ada batasan waktu gitu. Kalau trial kan ada batasan waktu selama 7 hari. Nah, ini yang sudah dibuatkan ya, punya saya. Nah, ini video materinya. Ini audio yang sudah diedit ya. Karena kalau nggak diedit itu malah durasi waktunya malah lebih lama dan juga lebih lama renderingnya. Nah, kalau udah jadi barulah kita ekspor atau rendering di media. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini kita ekspor. Ini kan 825 MB. Nah, biar kecil itu bisa ke medium. Jadi 255. Jadi seperti itu. Kemudian ekspor. Nah, sudah ekspor barulah ini jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, para peserta kursus pendidikan agama 2020, khususnya di kelas B ini dengan materi akhlak. Oke, itu seperti itu. Nah, pada saat rendering, saya kenapa menggunakan kipas kecil ini? Karena kalian tahu kan, kipas laptop ini sebenarnya nggak mempan, cuman dua. Oh, nggak kelihatan. Ada dua kipas doang, jadi nggak mempan untuk mendinginkan laptop ini. Otomatis kalau udah panas, itu laptopnya bakal mati. Alhasil juga harus diulang lagi. Jadi seperti itu. Makanya kenapa laptopnya ini kok nggak mati-mati, karena ini sudah ada kipas kecil. Oke, begitu saja video yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Selamat berkhidmat dan jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berkhidmat. Di tim IT KPA Online 2020, saya ditugaskan untuk menghandle beberapa animasi video. Animasi video itu berupa materi yang sudah disiapkan dalam bentuk PowerPoint dan juga audionya. Dan tugas saya itu hanya membuat animasinya agar materi yang disampaikan oleh pemateri terkesan lebih menarik perhatian para peserta dan juga agar mungkin mudah dipahami oleh para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kurikulum sub materi, kami sedang mengerjakan materi-materi untuk KPA online kali ini. Mohon doanya dan sukses selalu KPA 2020. Zindabad. Salamu alaikum ya jamaah. Salamu alaikum ya jamaah. Assalamu alaikum. Saya mendapat karunia yang sungguh luar biasa karena ini merupakan KPA pertama dan sekaligus saya menjadi pengisi suara tentang materi akhlak kelas B. Ini merupakan karunia yang tidak semua orang bisa menerimanya. Dan ini merupakan suka yang sungguh luar biasa. Dan dukanya adalah ketika kita ambil rekaman, kadang harus menunggu momen yang memang harus sepi. Kadang ada suara-suara si jago masuk, ayam, kemudian suara anak. Nah, ini yang memang tidak segampang yang saya kira untuk mengambil rekaman suara, dan saya kira itu gampang gitu, tapi ternyata tidak. Assalamualaikum, nama saya Maria Samira, LI Jemaat Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Panitia Pusat KPA Nasional tahun 2020. Saya diberikan amanah untuk berkhidmat di divisi IT, bagian pembuatan video scribe untuk materi-materi pelajaran KPA. Pembuatan video scribe lumayan ribet prosesnya, dari mendengar berkali-kali rekaman suara dari pemateri, membuat draft kasar, membuat storyboard yang lebih detail, yang berisi durasi setiap gambar. Kemudian menggambar dengan gadget. Setelah itu, baru saya memasukkan rekaman suara pemateri sambil dicocokkan dengan gambar-gambar yang telah jadi. Kendalanya hanya masalah waktu. Jika diberikan waktu lebih lama dalam proses pembuatan video script yang jadi pun akan lebih baik dari sekarang. Hal menariknya, saya sangat bahagia karena saya diberikan kesempatan untuk berkhidmat dengan bakat dan hobi saya. Selelah apapun, ada kebahagiaan tersendiri. Alhamdulillah, dari ujung timur Indonesia, saya masih bisa mendapatkan berkat di dalam berkhidmat. Di zaman yang serba canggih, justru membuat kita lebih mudah berkhidmat dimanapun kita berada. Tak terbatas ruang dan jarak. Salamu alaikum ya jamaah. Menjelaskan tentang apa sih humas itu, apa ya tugas humas. Nah, tugas humas adalah menjadi penghubung antara panitia pusat dengan adik-adik melalui ketua cabang yang ada di daerah adik-adik. Tugas humas juga macam-macam loh. Salah satunya adalah menelpon cabang untuk meminta konfirmasi pendaftaran dan konfirmasi rekening. Ada juga yang bagian mengolah data, dan ada juga yang bertugas untuk memberikan informasi ke cabang.
Informasi-informasi yang adik-adik dapatkan semuanya dari kita loh, melalui penanggung jawab KPA cabang masing-masing. Di setiap minggunya, kami selalu mengadakan rapat evaluasi untuk menyampaikan kendala-kendala dan mencari jalan keluarnya bersama. Nah, kira-kira begitu tugas dari kami sebagai tim humas. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, peserta KPA Online 2020. Perkenalkan, kami dari tim registrasi ingin menceritakan sedikit kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh tim registrasi. Ingin tahu kegiatan apa saja? Yuk kita lihat. Oke, yang pertama, kami tim registrasi selalu melakukan koordinasi bersama panitia lainnya di dalam grup WhatsApp. Selain koordinasi antar divisi, tim registrasi juga selalu melakukan koordinasi di dalam grup registrasi melalui chat WhatsApp ataupun telepon. Koordinasi yang kita lakukan ini dimulai dari pagi hari sampai larut malam. Kami juga dibantu oleh tim AIMS Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam pembuatan aplikasi KPA Online 2020. Dalam aplikasi KPA Online 2020, peserta dengan mudah melakukan pendaftaran dan juga absensi, dan juga memudahkan kami melakukan tugas sebagai tim registrasi. Apabila terjadi kendala pada aplikasi KPA, kami langsung melakukan koordinasi kepada tim AIMS untuk melakukan pengecekan dan perbaikan. Setelah itu, kami juga melakukan verifikasi kepada peserta yang dirasa aneh. Umar. Jadi, saya ditugaskan untuk mengonfirmasi data peserta KPA. Ada peserta yang nggak ngisi nomor AIMS, salah data usia, cabang atau badan, macam-macam deh pokoknya. Aduh, capek. Malah banyak banget lagi yang harus dikonfirmasi. Tapi nggak apa-apa lah, demi kelancaran acara KPA. Konfirmasi data peserta KPA. Nah, terkadang ada peserta yang cuma ngerit doang, ada juga yang bahasnya lama. Saking lamanya sampai ketiduran. Bangun, tidur lagi. Bangun lagi, belum juga dibalas. Tapi demi KPA ini, selama apapun rela aku tunggu. Setelah dilakukan verifikasi, maka data akan valid. Jika data sudah valid, maka kami melakukan pengolahan data. Jika data sudah selesai, maka kami akan melaporkan kepada stakeholder KPA Online 2020 dan juga cabang-cabang yang membutuhkan data peserta. Itu teman-teman semuanya kegiatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Publikasi dan Dokumentasi bertugas membuat media publikasi yang akan disebarkan ke seluruh cabang dengan tujuan untuk menarik minat calon peserta KPA. Selain itu, kami juga mengelola akun Instagram kpa.jai, yaitu akun resmi pusat yang mendokumentasikan seluruh kegiatan KPA serta sebagai sumber segala informasi bagi KPA. Adapun media publikasi pada KPA Online saat ini adalah poster-poster digital serta guidebook digital yang dapat diakses di Google Drive yang sudah disediakan. Asumje, 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 asumje kamu nyinara, asumje kamu nyinara. Tugas dari koordinator mentor Pudam adalah mengkoordinasikan para mentor dalam hizib-hizib yang telah dibuat agar dapat membimbing dan mengasuh adik-adik peserta KPA untuk giat dan aktif dalam rangkaian-rangkaian acara KPA. Tujuan dari hal tersebut adalah agar adik-adik peserta KPA dapat
menanamkan lebih baik lagi nilai-nilai keislaman serta nilai-nilai kejemaatan. Salamu, salamu, salamu. Allahu Akbar. Salamu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di studio MTA. Kali ini untuk persiapan penutupan KPA Online 2020. Jadi kalau saya itu tugasnya di KPA itu sebagai General Affair bersama 2 LI, Teh Nur dan Teh Mimi. Itu kita bertugas untuk membuat guidebook supaya peserta KPA bisa melihat dari guidebook itu atau buku panduan itu bagaimana sih KPA ini berjalan selama 7 hari. Dan juga kami membuat narasi untuk diedarkan ke para peserta di seluruh Indonesia, baik dalam bentuk edaran di media sosial maupun juga dari WhatsApp grup. Dan juga kami berkoordinasi dengan tim kurikulum untuk apa saja materi-materi yang harus dibuat untuk diedarkan juga ke para peserta dan juga untuk dibuat oleh tim IT. Seperti yang kita ketahui bersama, di tahun ini kita sedang mengalami pandemi akibat wabah COVID-19 yang menyebabkan ruang-ruang pertemuan dibatasi. Ini juga berimbas atau berakibat terhadap pelaksanaan KPA yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi di KPA tahun ini kita tidak mungkin melaksanakan KPA secara konvensional atau tatap muka, tetapi panitia pusat telah mendesain untuk pelaksanaan KPA tahun ini secara online atau daring. Baik, untuk pelaksanaan KPA yang akan datang, harapannya adalah semoga wabah atau pandemi ini segera berakhir, sehingga untuk KPA di tahun-tahun mendatang kita bisa melaksanakan kembali secara tatap muka. Kemudian hal yang paling penting atau yang paling besar adalah untuk pelaksanaan KPA di tahun-tahun mendatang, untuk peserta KPA ini bisa lebih banyak lagi dibanding dengan tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya. May Allah's peace be unto you. Salamu, salamu, salamu. Salamu alaikum ya jamaah. Salamu alaikum ya jamaah. Assalamu alaikum. Salamu, salamu, salamu. Salamu alaikum ya jamaah. Salamu alaikum ya jamaah. Assalamu alaikum. May the peace of Allah be on you. May the peace of Allah be on you. May the peace of Allah be on you. May Allah's peace be unto you. Salamu, salamu, salamu. Salamu alaikum.